Jadi gini, yang pertama, roda kehidupan itu berputar. Setiap waktu itu pasti ada generasi. Dan generasi yang kemudian ada saat ini pasti kemudian pada saatnya harus kemudian bermetamorfosis, berkembang menjadi generasi yang harus wajib untuk siap diganti. Nah, proses penggantian itu yang disebut dengan istilahnya kaderisasi. Pilpres mahasiswa itu merupakan pola kaderisasi sebenarnya. Jadi kita tidak melihat bahwa pilpres ini menjadi satu bentuk pola untuk bertarung gagasan saja, kemudian saling menghantam satu sama lain terkait ide, saling intimidasi dan lain sebagainya. Tapi lebih cenderung bagaimana kemudian kita menciptakan satu bentuk gagasan-gagasan yang terbaik sehingga kemudian itu bisa diterapkan. Nah, polanya itu seperti apa? Kemudian polanya itu apa? Ya, polanya disiapkan. Karena kemudian nuansanya berkelanjutan. Contohnya, kaderisasi hari ini, program tahun ini itu seperti A, B, C. Program tahun depan bukan hanya A, B, C saja, A, B, C, D seperti itu. Jadi melanjutkan seperti itu. Jadi yang kemudian nampak itu pola kaderisasi yang paling nampak sering ya, itu hanya sekedar soal mutu kualitas pertandingan, sehingga terjadi benturan-benturan, ya, konflik kepentingan saling dukung. Mereka lupa di balik proses kaderisasi itu adalah pengembangan ide-ide dan gagasan-gagasan. Betul. Itu yang paling penting. Yang paling penting di gagasan dan kita ingin menciptakan sebagai ruang dan juga kampus yang tingkat demokratisnya bagus, keterlibatan terkait pemilihan ketua juga bagus. Saya mengingat situasi di tahun yang lalu, beberapa organisasi pentolan di kita, BM5 dan beberapa BEM fakultas di kami tidak terjadi pemilihan yang bagus karena terlahir dan terpilih menjadi ketua atas aklamasi. Nah, menyikapi hal tersebut, Pak WR, bagaimana ada trik-triknya di tahun ini agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama di tahun ini? Jadi kalau kemudian dikatakan yang sebelumnya tidak bagus, tidak semuanya kemudian tidak bagus. Karena situasi kondisi kaderisasi di perguruan tinggi itu kemudian hampir mengalami kondisi yang serupa dengan perkembangan situasi teknologi informasi yang mereka hadapi sangat luar biasa sekali. Contohnya hari ini, ya, pemerintah, ada kepolisian, kejaksaan, ada satuan pendidikan, tiba-tiba kaget dengan adanya kreat, ya. Itu kan kaget sekali, ada geng-geng, masa kemudian di Jawa Tengah kok ada gangster kayak gitu kan, nggak bagus kayak gitu ya. Kurang apanya lembaga penegak hukum di Indonesia? Ya, kurang apanya? Tapi itu dinamika informasi, komunikasi yang cukup sangat luar biasa sekali, sehingga perkembangan itu kemudian kadang-kadang suatu hal yang dianggap tidak mungkin itu menjadi suatu hal yang mungkin. Nah, hari ini tahun-tahun kemarin kita sudah dihadapkan kondisi seperti itu, kondisi di mana tiba-tiba kita punya perkembangan teknologi informasi, di sisi lain ada satu masalah, yaitu keikutsertaan para mahasiswa untuk berorganisasi akan berkurang. Mereka lebih sibuk di kehidupan mereka, mungkin di grup X1, Windows seperti itu, di tempat-tempat nongkrong kayak gitu, dibandingkan mereka kemudian berdialog, mendialektikan pemikiran-pemikirannya. Akhirnya kemudian terjadilah era-era di mana kemudian jarang sekali untuk ada Mas Azura yang kemudian siap mau. Nah, pada sisi lain kemudian kita dihadapkan pada masalah lain juga, yaitu kemudian kita tidak mengikuti perkembangan. Jadi contohnya gini, syarat ketentuan kita hari ini itu adalah calon presiden mahasiswa itu semester 5 sampai ke atas. Pertanyaannya, ini kan kemudian ada semester bawah. Itu tahun lalu sudah saya usulkan ke presiden BEM yang sebelumnya dan DEMA sebelumnya. Tapi kan saya tidak mau ide-ide mahasiswa itu kemudian saya potong dengan gagasan saya. Pokoknya harus ikuti saya tidak mau. Ya, mereka harus natural, alamiah mereka dalam bergerak berpikir. Karena dialektika keilmuan mereka itu akan menentukan sejauh mana organisasi di sini akan berpengaruh pada perkembangannya. Kalau nanti saya potong tiba-tiba kalian semua harus di sini, ya saya nggak jauh beda dengan otoritarisme. Pada saat itu sudah saya usulkan semester 4 itu harus diturunkan menjadi semester 3. Ya, kenapa semester 3? Ya, enggak semester 5 saja sampai 7, 8, 9.
Kalau semester 5 itu pilihannya mereka 1 tahun semester 6 mereka kadang-kadang buru apa? Satu, yaitu buru soal kelulusan. Ya, kita nggak mau berorganisasi itu nggak lulus, jangan sampai gitu. Anak organisasi itu harus cepat lulus malah. Ya saya gitu. Kalau semester 3 apakah tidak mampu? Mampunya di mana? Mereka sudah pernah berpengalaman dalam organisasi di sekolah SMA. Ya, kebanyakan kalau kemudian saya katakan yang organisasi di mahasiswa USM itu mereka punya background satu, yaitu mereka pernah di organisasi sekolah atau OSIS. Nah, cara pandang seperti itu akan memperluas siapa saja nanti akan maju. Banyak kalau pilihannya itu. Jadi yang kita pilih itu bukan orangnya, yang kita pilih dalam pilpresma itu adalah gagasannya sendiri. Bagus. Oke, Pak, saya mengucapkan bahwa adanya pergeseran habit dari anak-anak mahasiswa sekarang karena perkembangan teknologi itu sebagai akibat dan juga salah satu faktor penyebabnya turunnya minat mahasiswa dalam ranah keorganisasian. Upaya konkret dari Pak Jun, WA3, ada nggak selain memberi usulan terkait batas pendaftaran ketua? Ada upaya-upaya lain yang konkret agar meningkatkan grafik minat mahasiswa ikut serta di organisasi mahasiswa? Sosialisasi itu yang pertama. Ya, pakem hari ketiga itu kan kemudian ada di zaman sekarang. Mereka wajib memilih. Kita kemudian adakan dialog tiap bulan sekali sama orma-orma itu kendalanya di mana. Kita fasilitasi anggarannya, kita tambahkan kegiatan-kegiatannya. Ada dulu kompetisi yang siap mereka ambil maksimal itu 3 juta. Jadi kalau biasanya kan anak-anak dulu itu kan profesi kita kan dana muskat cuma 500.000, itu ada dana kompetisi yang bisa diambil sampai 3 juta lebih. Ya, tinggal inovasinya nanti dibikin seperti apa, kan tidak harus mengandalkan dana ya seperti itu ya. Kan harusnya inovasi yang paling terpenting itu gagasan, ide, mutu, kualitas itu yang paling kemudian dominan. Jadi kalau kemudian langkah-langkahnya banyak yang sudah dilakukan. Jadi mempermudah organisasi berkembang. Contohnya tahun-tahun sebelumnya, ya ini bukan dalam rangka untuk menjelekan tahun sebelumnya, tapi kemudian kita melihat tahun sebelumnya untuk memperkuat tahun-tahun yang akan datang. Sama nanti tahun-tahun saya, silakan nanti bisa kemudian dievaluasi tahun berikutnya untuk memperkuat ke depannya, bukan menjelek-jelekannya. Nah, tahun sebelumnya kalau mau bikin orma itu harus bikin yang namanya komunitas dulu. Komunitas itu waktunya 1 tahun. Ya, kalau 1 tahun mereka belum jadi apa-apa, bubar itu organisasi itu, komunitas itu. Sama kayak Optimus itu. Optimus dulu kan saya udah mulai take off untuk bikin ya 1 tahun. Namanya siapa itu namanya jadi advokat sekarang itu. Masih apa anak-anak hukum itu. Tak kumpulkan mereka, bahkan sempat tak suruh bikin jurnal, suruh bikin komunitas, tapi gak dilibatkan dalam setiap kegiatan dialog-dialog kayak gitu. Akhirnya mereka hilang. Ya, saya saat itu juga kemudian menyerahkan semua ke anak-anak, gimana? Udah Pak, kita komunitas seperti itu. Akhirnya kemudian saya jadi menggantikan, gak adalah komunitas-komunitasan langsung ikut muskar. Selesai. Maka tahun ini, tahun kemarin 2023 itu ada tambahan 3. Tahun 2024 itu ada tambahan 3 lagi. Ya, yang bulan Desember 2023 ya. Itu tambahan 3 lagi MMA, termasuk UKM robotik, robot. Itu kan jadi UKM itu. Nah, disitulah kemudian kita katakan bahwa peluang dalam berorganisasi di USM itu ternyata lebar sekali. Mereka ruang akademik ada, mereka ruang berkreasi ada, dananya didukung seperti itu. Dan tapi kalau kemudian lihat Pak ini masih kurang seperti ini ya, nggak ada organisasi sempurna. Justru dengan adanya organisasi kita mau menyempurnakan yang kurang-kurang itu. Yes. Jadi gini Pak, melihat apa ya, fakta di mana yang menyalurkan diri ikut pendaftaran calon presiden ini kan masih minim ya Pak. Nah, dengan adanya ketetapan rektor yang mengatakan bahwa dari semester 5 sampai semester 3, maksudnya dari yang semester 5 itu diturunkan ke semester 3, maksudnya Bapak sendiri kan menyetujui hal ini ya, maksudnya mau menerima baik hal itu. Nah, dengan minat mahasiswa yang kurang di organisasi ini, menurut Bapak itu sebuah solusi yang efektif atau efisien? Karena saya sendiri sebagai mahasiswa semester 3, teman-teman saya yang aktif di organisasi itu sangat banyak. Ya, jadi gini, yang pertama
kita nggak bisa kemudian dalam konteksnya menyetujui. Persetujuan itu biar kesepakatan alamiah. Saya nggak pernah memaksakan mahasiswa harus kayak gini kayak gitu gitu. Nanti kalau kemudian kita paksakan, mereka kemudian nanti tidak bisa berkembang, ikuti dosennya kayak gini, ikuti. Nanti kemudian ada yang kemudian terprovokasi nanti ikuti kayak gitu. Harus mereka punya idealisme sendiri. Jadi dulu kemudian saya canangkan seperti itu. Maka kemudian ada peraturan rektor memang bahwa syarat untuk berorganisasi mahasiswa, masuk dalam organisasi mahasiswa itu semester berapa? 3, ya kan? Sudah ada di situ. Cuma peraturan itu kan sudah sejak lama. Dan di balik peraturan rektor itu ada peraturan musker, buku musker. Buku musker itu lebih cenderung pada kesepakatan rekan-rekan semua. Jadi kalau kita katakan buku musker itu bertentangan dengan peraturan rektor, iya. Tapi konteksnya kemudian, karena ini mimbar akademik biar mahasiswa yang menentukan. Nah, besok Rabu mahasiswa itu mau ngumpul-ngumpul ya Mas ya. Katanya seperti itu, mau menetapkan supaya kemudian mekanisme tersebut mau diubah, informasinya demikian. Tapi kemudian tetap dalam kerangka ini ya, kalau kita bandingkan ya, yang mau berorganisasi mahasiswa di semester 5 dengan semester 3, saya pikir gila semangatnya ya, itu lebih banyak semester 3. Karena kemudian semester 3 itu belum intervensi apapun. Ya, coba bandingkannya semester 7 dengan semester sekarang. Memang secara pengalaman mereka banyak, tapi semangatnya, modal utama berorganisasi itu apa? Gak usah pintar-pintar, yang penting semangat untuk berorganisasi. Karena kemudian contohnya gini ya, Anda kemudian berorganisasi itu dilatih, contohnya buat apa ini? Namanya tadi perencanaan, brainstorm blueprint. Ya, datang ke dosen, Pak ini saya masukkan di sini, seperti itu. Itu kan semangat itu. Meskipun di situ salah semua, dicoreti semua, barangkali kayak gitu, tapi kan semangat, gitu kan? Itu paling penting di situ. Yang saya lebih kecenderungannya, karena anak semester 3 ini dikasih peluang juga. Jadi nanti kalau dibuka semester 3 itu apakah yang jadi semester 3? Ya belum tentu. Ya, karena semester 5 juga bisa. Artinya peluangnya diperlebar. Bukan kemudian dipersempit. Kalau semester 5 kan berarti dipersempit. 4, 3 kan tidak bisa. Tapi kalau semester 3, nanti semester 3 bisa, semester 4 bisa, semester 5 bisa, semester 6 bisa, sampai semester 12, 17, 7 ya, 7 bisa. Ya, itu juga bisa semua. Jadi nggak kemudian nanti. Jadi kalau pilihannya itu banyak, jadi yang milih itu lebih enak. Jadi contohnya kita ke warung Padang, ya, tiba-tiba kemudian mau makan nasi rames atau nasi apa namanya kebuli barangkali ya, tanya kayak gitu, itu lebih enak, ya. Ketika kemudian Pak silakan langsung ambil sendiri nasi Padang, itu kan lebih enak ya. Ya kita ngambil seperti itu ya. Ya pilihannya kan enak dibandingkan kemudian pilihannya sudah ditentukan oleh kita. Jadi ibaratkan dengan punya pacar, sampai kemudian pacarnya ada di tag name di situ, jadi fotonya di situ ya. Oh iya, misal kayak gitu ya. Daripada nanti ditentukan orang tua, ini tak kasih nanti calonmu seperti ini. Dibanggai? Oh dibanggai. Sorry. Intinya adalah memperbesar peluang. Oh besar peluang. Iya Pak juga. Baik Pak, kalau misalnya itu memang dianggap sebagai, saya anggap itu sebagai strategi para strategi orma untuk memperluas jangkauan. Iya. Sebenarnya selain strategi itu, ada strategi lain nggak yang bisa ditambahkan yang memang bisa menunjang dari pemilihan ini biar banyak yang antusias? Kemarin kita sudah surati ya, kalau nggak salah surati fakultas-fakultas untuk usul-usulkan nama-namanya. Ya, tapi kemudian fakultas juga ada pemikiran juga. Ya, kita sebenarnya udah dorong, tapi kemudian kan tidak bisa. Saya panggili orang-orang menyalon ya, kayak kemudian kesannya kayak gimana gitu saya paksakan. Memang kalau kemudian alternatif terakhir bisa mungkin saja suatu saat nanti ada yang kemudian kita ajak komunikasi, katanya nyalon silahkan nyalon, mekanismenya seperti ini. Tentunya nanti akan kita yakinkan mereka. Jadi kan kemudian yang potensial seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu suatu hal yang kemudian biasalah dalam republik ini, supaya kemudian tidak ada kekosongan hukum. Jadi kalau kemudian apa saja yang dilakukan banyak itu dilakukan. Ya, kita komunikasi kan tiap bulan ya pada para orma itu, diajak ngomong kondisinya seperti apa. Apalagi tadi sudah bicara soal blueprint perencanaan.
Ya, itu kan sudah perkembangan kita untuk membuat organisasi ini bagus. Tapi kesadaran berorganisasi itu kan kesadaran yang harus dibangun dari minat, keinginan, harapan, cita-cita. Ya, yang nggak bisa kita paksakan mereka. Ya, tapi kemudian kita kasih yang namanya peluang-peluang, celah-celah. Itu maksudnya. Kalau memang kita tidak bisa memaksakan, pasti kemungkinan atau peluang adanya kekosongan kekuasaan itu pasti ada. Ya, Undang-Undang Dasar 45, Deklarasi Hak Asasi Manusia, dan dokumen-dokumen hukum yang lain di Indonesia itu kan dikatakan setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih. Ya, memilih punya hak, dipilih juga punya hak. Kita nggak bisa intervensi. Ya, cuma kita kasih yang namanya sosialisasi, terus kemudian dan lain-lain sebagainya. Kalau nanti kita paksakan, di mana juga tidak mau saya paksakan jadi calon presiden mahasiswa. Kalau mau saya paksakan, tiap hari bisa tak paksakan ya. Dia mau sendiri. Oh, mau sendiri ya. Tapi itu kan hak. Belum ada yang bocor ya. Itu kan hak ya. Hak gitu kan. Hak itu nggak bisa ditekan-tekan hak. Saya mau menikah, boleh nggak jadi saya paksa nikah? Sama Mas Azura? Enggak, ya kan mau hak, ya kan. Jadi kalau kemudian kita lihat ya, baca teksnya itu kayak gini. Kalau belajaran orang hukum ya, orang organisasi ya, pasal 28 itu isinya hak semua. Hak untuk menikah, hak untuk pekerjaan, hak untuk apa-apa dan lain sebagainya. Itu pasal 28 isinya hak semua. Hak untuk memilih, berorganisasi, beragama dan lain sebagainya. Hak itu ya, itu bukan izin. Ya, contohnya kalau suatu saat ada menikah di KUA. Ya, ada KUA, itu namanya izin atau mendaftar. Izin atau mendaftar. Kalau nikah nanti belum pada nikah soalnya. Mendaftar, Pak. Oh, mendaftar. Itu jawabannya mendaftar. Kenapa? Karena kalau izin bisa jadi KUA nanti tolak. Gitu? Tapi kalau mendaftar ini hak saya kok. Ya. Contohnya si A, si perempuan atau si laki-laki B, ya laki-lakinya ganteng ke KUA, tiba-tiba kemudian pakai KUA-nya enggak mau setujui. Ini perempuannya jelek, ini pasti pakai dukun. Ya, itu kan pasti kan. Oh, namanya hak loh. Ya terserah kita dong Pak gitu. Beda dengan izin perusahaan. Izin mengendarai kendaraan bermotor kan beda. Anda naik kendaraan bermotor, apa prinsipnya? Mengendarai kendaraan bermotor itu prinsipnya adalah dilarang. Ya, ketika dilarang, maka kemudian ketika diperbolehkan ada namanya ujian SIM. Kan ada ujian SIM ya? Pernah ikut ujian SIM ya? Saya belum. Oh iya. Jangan-jangan ya Mbak. Jangan itu ya. Kalau nanti pasti ada ujian. Ya, kalau ada ujian itu berarti suatu saat nanti bisa tidak dicabut oleh polisi, karena yang mengeluarkan polisi, yang mencabut ya polisi. Itu di dalam hukum itu namanya asas contrarius actus sebenarnya. Nah, konteksnya kemudian organisasi itu hak, ya nggak bisa dipaksakan. Kalau mau ya silakan dah. Tapi kemudian strategi kita apa? Ya contohnya tadi semesternya kita turunin, nanti peluang calonnya banyak. Mau semester 7 mau mencalonkan diri tidak apa-apa semesternya. Jadi nanti siapa? Apakah kalau kemudian kita buka peluang sampai semester 3 nanti yang jadi semester 3? Ya belum tentu. Tapi memungkinkan. Ya enggak semuanya memungkinkan. Semua terbuka peluang. Ya kan? Soal mungkin atau tidak, siapa yang menentukan? Mahasiswa. Mahasiswa itu jawabannya. Bukan kita. Soal potensi mereka mau atau tidak mau. Itu kan tergantung pada strategi politiknya masing-masing. Ya, kalau kemudian makin banyak yang maju, jadi gitu, syukur-syukur kita. Ya, kalau kemudian maju nggak jadi, oh namanya masuk yang jadi semuanya, kan jadi enak jadinya. Putusan MK Prabowo Gibran, terus kemudian Jokowi kemarin, itu kayak apa namanya, Jokowi lawan Prabowo zaman dulu. Yang jadi kan cuma satu presiden, nggak mungkin yang jadi semua. Jadi nggak perlu ngasih kita buka, ya. Kalau kemudian soal aklamasi, dulu ada aklamasi ya, kita kan aklamasi terus. Sampai dulu ada sengketa mahasiswa dalam organisasi mahasiswa. Sekarang ada mahkamah keorganisasian, itu kan perkembangannya ada. Dulu organisasi mahasiswa itu harus menjadi apa dulu namanya, komunitas dulu. Sekarang sudah tidak ada komunitas-komunitasan, langsung aja. Gitu sih. Ya, memang dalam memilih jadi ketua ataupun aktif dalam organisasi adalah hak, dan kita nggak bisa masa itu nggak sepakat bahwa itu adalah hak asasi. Tapi ada upaya-upaya yang telah dijalankan oleh Pak Jun. Kita ngajak Pak Jun terkait closing statement Pak Jun terkait bagaimana pentingnya organisasi dan bagaimana meningkatkan awareness dan attention mahasiswa USM terkait pemilihan raya.
Sebenarnya sebelum itu aku mau bagaimana seorang Pak Jun ini mengukur tingkat keberhasilan sebuah orma? Jadi yang pertama, keberhasilan orma itu adalah yang pertama kaitannya soliditasnya. Jadi kalau menurut mereka solid, tidak ribut, punya inovasi, punya visi misi, itu saya katakan sudah berhasil. Sudah, tidak usah mulu-mulu. Ya, kalau organisasi itu kemudian tidak saling menjatuhkan satu sama lain, ya kerja kolektif bersama-sama itu sudah selesai. Ya, yang kita butuhkan dalam organisasi itu kan kerja kolektif. Jangan hanya mengatakan organisasi contohnya USN. Ya, yang kelihatan itu Pak Jun terus, berarti yang berhasil Pak Jun terus. Tidak, saya tidak merasa seperti itu kalau saya begitu kan. Malah ini adalah keberhasilan kemudian mungkin satpam, ini keberhasilan. Maka kalau kemudian tadi ya ada wording ya, wordingnya didetailkan aja. Bisa jadi kemudian yang wordingnya itu dosen, karyawan, satpam, sekalian ditambahin kayak gitu. Jadi keberhasilan organisasi itu kan ditopang semua pihak, nggak bisa kita sendirian. Maka kemudian yang paling penting kelihatan itu adalah kerja kolektif ya. Kerja bersamanya itu diperlihatkan tidak selain program yang diwujudkan. Jadi tingkatannya cuma itu toh. Tapi kalau kemudian kita mau yang muluk-muluk, nanti prosesnya untuk mendapatkannya mereka agak kesulitan. Biasa-biasa aja dulu frame-nya itu. Kerja kolektif sama-sama, bareng-bareng, bikin program bareng-bareng. Nanti baru tahap kedua, nanti mereka melibatkan semua pihak. Itu aja simpel. Tapi kalau Pak Jun sendiri punya acuan nggak? Kayak misal Pak Jun kan di kemahasiswaan juga ya. Kayak orma-orma di USM ini mungkin Pak Jun merasa perlu acuan ke universitas ini atau ke... Tidak ada. Saya katakan muatan lokal setiap universitas itu beda-beda. Kalau kita menerapkan kampus sebelah kita, belakang kita seperti itu, mereka belum tentu bisa seperti kita. Prestasi olahraga kita itu kayak apa? Prestasi akademik kita di internasional kemarin kayak apa? Ya, itu kan sudah nilai poinnya kan tinggi-tinggi. Kita singkat mau aja kita, prestasi tahun ini aja sudah 600-an, tahun-tahun kemarin 600-an lebih mahasiswa punya prestasi, menang juara ini, juara itu. 600 dari total mahasiswa itu 18 ribuan. Ya, itu kan sudah luar biasa sekali, ya kan? Jadi saya membayangkan kalau kemudian acuannya apa? Dikatakan organisasi ini berhasil, ya acuannya kita bisa menyiapkan kaderisasi pada masa yang akan datang. Itu udah simpel aja itu. Dan kemudian acuannya ada prestasinya banyak, ya kita sudah bisa menyiapkan organisasi, kita menyiapkan kaderisasi yang lebih baik dari sebelumnya. Itu sudah bagus, sudah selesai itu. Nantinya soal prestasi, soal soliditas itu akan ngikuti semua. Karena kualitas kaderisasi itu kan kualitas inti dalam organisasi mahasiswa. Enggak Pak, mau informasi Pak. Ya, prinsipnya rekan-rekan semua mahasiswa USN optimis ya. Kita berorganisasi, kita ingin maju, kita jadikan USN ini yang terbaik jembatan masa depan Anda, dan jadikan organisasi ini tumbuhan berkembang sebagai watak daripada kita mengembangkan bangsa ini setelah kita lulus nanti. Terus Pak, untuk harapannya di Pemira kali ini Bapak? Nah, harapannya kemudian banyak hal. Yang kemudian berkompetisi, satu itu. Yang kedua kemudian berkompetisi secara sehat, secara wajar gitu. Karena yang kemudian kita cari itu bukan menang kalah satu fakultas ini, satu prodi ini. Yang kita cari itu adalah kemenangan kita bersama untuk menciptakan organisasi mahasiswa yang terbaik. Siapapun yang menang itu adalah presiden mahasiswa, ketua dema mahasiswa, ketua ormanya. Ya, itu ketua orma tidak lagi menjadi komunitas tertentu, menjadi fakultas tertentu, tapi ketua orma atau presiden mahasiswa yang mengayomi seluruh universitas.